Pada video kali ini saya akan membahas 3 buah soal yang diambil dari exercise 2C, di mana di soal nomor 1 dan 2 kita sudah pernah bahas di kelas. Kita akan bahas nomor 8, 9, dan 13. Ketiga soal ini dipilih karena di setiap soal ini ada pertanyaan problem solvingnya, khususnya di bagian yang B-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya soalnya terdiri dari A, B, C, bagian C-nya itu saya lihat soalnya cukup baik karena berbeda dari soal-soal rutin yang ditanyakan di soal-soal sebelumnya. Kita masuk ke soal pertama. Jadi yang saya akan bahas soal nomor 8, 9, dan 13. Soalnya tentang rumah sakit ya. Jadi ada pasien tiba di rumah sakit itu dengan rate ya 5 pasien per jam. Nah ini 5 pasien per jam. Kita masuk ke soal A. Di soal A ini kita diminta mencari probability untuk periode waktu yang 30 menit. Nah ini hati-hati ya, karena di soalnya lambda itu 5 pasien per jam. Jadi untuk soal nomor A ini kita mesti mencari lambda yang baru, yaitu karena di sini di soal itu per 60 menit atau per hour, kita rubah dulu ke rate-nya menjadi 30 menit. 1 jam ke 30 menit kan dibagi 2 ya. Berarti lambdanya juga kita perlu bagi 2 juga. Jadi 5 per 2 patient per 30 menit. Atau 2,5 patient per 30 menit ya. Ini. Jadi yang untuk soal A ini kita anggap X-nya ini kita dekati dengan Poisson, distribusi Poisson dengan lambda 2,5 ya. Untuk soal A yang tadi saya sudah bilang nih, soal yang kamu udah pernah latihan, jadi sebetulnya ini kamu untuk pembiasaan aja dan tahu konteksnya ya. Jadi pertanyaan pertama, cari probability pasien yang datang itu tepat 4. Jadi probability pasien yang datang itu tepat 4 ya, dimana X ini adalah, sambil menghafal rumus diulang-ulang aja terus ya. Ini kan E min lambda pangkat X per X faktorial. Jadi kita tinggal isi E nya itu bilangan natural 2,7 sekian, ada di kalkulator. E pangkat min lambdanya 2,5 kali lambda, di sini di soalnya diminta X nya 4 ya, exactly 4 per 4 faktorial. Oke. Hasilnya adalah 0,1336. Ini ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini juga pertanyaan kedua, pertanyaan yang kamu sudah familiar sebetulnya. Cari probability paling sedikit 3. Paling sedikit 3 artinya apa? 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Artinya X lebih besar sama dengan 3 ya. Nah jika kita ingin menggunakan tabel kumulatif distribution dari Poisson, kita ingat bahwa tabel yang ada itu selalu bacanya kumulatif kurang dari, bukan lebih dari. Kalau ini kan X lebih dari 3, jadi kita mesti merubah menjadi 1 dikurang probability X kurang dari berapa? Lawannya 3, 4, 5, 6, kurang dari 2 ya. Nah ini tabelnya ya. Jadi yang mesti dilihat adalah bahwa lambdanya 2,5, di sini lambdanya 2,5, lalu kurang dari 2. Kurang dari 2 ini kan 2 ya. Kurang dari 2. Nah, berarti yang ini. Ini probability X kurang dari 2. 1 dikurang 0,5438. 0,4562. Oke, ya. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, ketik aja di Google Classroom-nya. Ya. Kita masuk ke pertanyaan B. Nah, ini pertanyaan B ini cukup berbeda dari biasanya. Ini pertanyaan yang jadi concern problem solving-nya ya. Pertanyaan B dibilang apa? Seorang pasien tiba jam 11.
cari probability akan ada pasien berikutnya yang tiba sebelum jam 11.15. Dari informasi ini kita tahu bahwa yang diminta period time-nya bukan lagi 1 jam, bukan lagi 30 menit. Tapi period yang diminta adalah 15 menit, karena dari jam 11 sampai 11.15. Yang diminta adalah periodnya 15 menit. Ya, jadi di sini saya mesti mencari lambda yang baru. Kalau tadi lambda yang lama 2,5 pasien per 30 menit, karena diminta 15 menit saya bagi 2 lagi, 1,5. Jadi 2,5 dibagi dengan 2 hasilnya 1,25 patient per 15 menit. Ya, durasi periodenya berubah. Gitu ya. Jadi ini lambda yang baru, di mana saya akan tulis, jadi saya anggap kita punya data baru di mana Y didekati dengan Poisson yang lambdanya 1,25, di mana Y ini adalah apa? Is the total number of patient in 15 minutes, gitu ya. Jadi kita pakai simbol discrete random variable yang lain, Y bukan lagi X karena durasinya berbeda. Nah, ini pertanyaannya cukup tricky nih. Find the probability the next patient arrive. Dia nggak bilang yang tiba itu 1 atau 2 atau 3 atau 4. Dia nggak bilang, dia nggak spesifik. Tapi yang dia bilang pokoknya ada pasien berikutnya. Nah, ini yang hati-hati logikanya. Berarti harusnya yang diminta adalah berapa probability Y lebih besar sama dengan 1. Karena untuk pasien itu datang, nggak, jumlahnya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa seterusnya. Yang penting minimal 1 ya. Nah, kalau kita pengen gunakan tabel atau kita ingin menghitung probability yang lebih besar sama dengan 1, itu kita bisa menggunakan sebaliknya tadi ya, 1 dikurang probability kalau tidak ada pasien sama sekali ya. Kita bisa gunakan cara seperti ini ya. Jadi 1 dikurangi tidak ada pasien yang datang sama sekali. Nah, ini mah kita hitung manual aja. 1 dikurang E pangkat lambda, hati-hati lambda yang dipakai kali ini adalah yang ini ya, 1,25. Jangan lupa minus ya, kali lambda pangkat X per X faktorial. Nah, (0,7135). Nah, ini yang diminta ya. Jadi probability pasien berikutnya akan datang dalam interval 15 menit adalah 0,7135. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kali ini soal nomor 9 bicara tentang konteksnya lift ya. Jadi ada lift di apartemen yang dilaporkan kerusakannya itu, rate laporan kerusakannya itu 3 kali per 4 minggu. Jadi sini kita bisa tulis lambdanya itu 3 kerusakan ya, 3 breakdown per 4 weeks gitu ya. Jadi ini lambdanya. Pertanyaan pertama 9A, cari probability lift breakdown itu at least once in one week. Nah, dari sini kita mesti convert lambdanya yang tadinya per 4 weeks menjadi per 1 week. Berarti kan dibagi 4 ya, dari 4 week ke 1 week itu dibagi 4. 3 dibagi 4 lambdanya jadi 3 per 4 breakdown per 1 week. Atau kita pakai 0,75 rate-nya, lambdanya ya, breakdown per 1 week. Oke, artinya soal ini kalau saya asumsikan discrete random variabelnya X, kita dekati dengan Poisson yang lambdanya 0,75 ya. Kita masuk ke soalnya probability at least once. At least once berarti paling sedikit 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Alias yang ditanya adalah probability
X lebih besar sama dengan 1. Ya, ini cara pekerjaannya kita pakai lebih mudah pakai 1 dikurang probability X sama dengan 0. Atau karena jumlah peluang itu 1 kan. Jadi kita hitung lawannya, 1 dikurang tidak ada kerusakan sama sekali. Ya, ini kita hitung pakai rumus saja. E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial. Kalau dihitung ini 1 dikurang 0,47236. 236 kita bulatkan jadi 24 ya. Ini hasil 0,5276 ya. Jadi untuk menjawab yang I. Sekarang jawab yang 2I. Berapa peluang tepat 2 kali dalam 1 minggu? Berarti lambdanya tetap sama ya. Berarti berapa peluang tepat 2 kali? Oh ya, kalau tepat 2 kali tinggal dihitung, bisa langsung pakai rumus juga. E pangkat min 0,75 kali 0,75 X nya kan 2 per 2 faktorial 0,1329 ya. Jadi pertanyaan yang dalam 1 minggu tertentu selesai. Ini ya, dilaporkan ternyata lift itu sudah rusak 2 kali. Nah, di sini diminta peluang lift itu akan rusak lagi ya minimal sekali lah, ini at some point kan, in the next week ya. Nah, dia nggak bilang rusaknya berapa kali, cuma dia bilang akan rusak ya Pak. Kalau akan rusak ya paling nggak sekali gitu ya, kalau paling nggak sekali. Nah, berarti ini kan kalau X itu kita anggap sebagai jumlah banyaknya laporan lift rusak, berarti kan dia mintanya akan rusak lagi, nggak peduli berapa kali gitu kan di minggu depan. Berarti itu X lebih besar sama dengan 1, karena bisa rusaknya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya ya. Jadi bisa minimal sekali. Nah, informasi ini untuk apa? Ya, di minggu ini udah rusak 2 kali. Nah, kita jangan lupa bahwa Poisson distribution itu berlaku untuk kejadian-kejadian yang independen ya. Jadi kejadian satu dengan kejadian lainnya tidak ada saling mempengaruhi ya. Jadi informasi yang pertama ini itu nggak terkait sama probability yang akan kita hitung ya. Jadi kalau liftnya udah rusak 2 kali di minggu ini, untuk minggu berikutnya ya kita hitung aja seperti biasa karena dianggap peristiwanya independen, nggak ada hubungannya. Nah, mencari peluang probability X lebih besar sama dengan 1, ternyata kita udah cari tadi yang atas ini ya. Ini kita udah cari, berarti kita tinggal tadi kan X lebih besar sama dengan 1 kita udah hitung, yaitu 0,5276. Sekarang nomor 13 ya. Ada sebuah perusahaan perahu nih ya, kerjanya menyewakan perahu. Nah, rata-rata dia berhasil menyewakan itu ada lambdanya tuh. Lambdanya dia menyewakan 9 boat per hour. Ya, ini lambdanya. Ya. Oke. Yang pertanyaan A. Cari probability of hiring out at least 6 boats, ya. Tapi durasinya bukan 1 jam tapi 30 menit. Ya, berarti lambda harus saya rubah. Di sini lambdanya per jam. Ya, karena diminta 30 menit berarti kan dibagi 2 ya. 1 jam itu kan 60 menit dibagi 2 ke 30 menit. Jadi lambdanya juga harus saya bagi 2. 9/2 bot per 30 menit. Atau kalau saya rubah dalam pecahan 4,5 bot per 30 menit. Oke, baru saya masuk ke, jadi soal ini X didekati dengan Poisson dengan lambda 4,5 ya. Cari probability di mana X-nya paling sedikit 6. Kalau paling sedikit 6 artinya apa? 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Berarti X lebih besar sama dengan 6 ya. Seperti yang sudah tadi disebutkan bahwa kalau kita mau gunakan tabel itu adalah kumulatif kurang dari. Sedangkan di sini yang diminta adalah lebih dari. Ya berarti saya harus rubah
menjadi 1 dikurang probability X kurang dari 5. Seperti ini ya. Lambdanya 4,5 ya. Sedangkan yang diminta adalah X lebih kecil sama dengan 5. Ini lebih kecil sama dengan 5. Nah ini dia ya. Berarti kita ambil yang ini 0,7029. Berarti 1 dikurang 0,7029. 0,2971 ya. Jadi selesai untuk yang A. Kita masuk ke yang bagian B. Ya, bagian B ini. Ya, kita baca informasi pertamanya dulu. Company itu punya 8 boats. Jadi dia punya 8. Dia memutuskan untuk menyewakan ke 8 boat itu. Oh, kali ini periode dirubah lagi. Periode menjadi periode 20 menitan ya. Otomatis lambdanya berubah. Kalau tadi lambdanya 9 untuk 60 menit. Berarti kalau untuk 20 menit kita bagi 3 kan? 60 dibagi 3 jadi 20 ya. Jadi 9 dibagi 3 adalah 3 bots per 20 menit. Ya, jadi penting lambdanya menyesuaikan. Ya, jadi lambdanya 3. Oke. Jadi sekarang kalau kita misalnya bilang soal nomor B ini kita dekati dengan probability Poisson distribution, berarti kita ganti Y, yaitu P0 dengan lambda 3 ya, dimana Y-nya kali ini bicara tentang apa? Is the number of boats hired gitu ya in 20 minutes period. Oke ya, kalau yang tadi kan yang X di atas itu 30 menit ya. Nah kita baca soalnya, tunjukkan probability running out. Running out itu berarti kehabisan ya. Jadi kalau sampai kehabisan boat, berarti kan kejadiannya itu kan berarti permintaannya itu lebih besar dari jumlah boat yang ada, atau probability-nya lebih besar dari 8 ya. Nah, sama kayak tadi kalau kita mau pakai tabel, kan kita selalu balik dia jadi kurang dari ya. Berarti ini saya balik jadi 1 dikurang probability Y kurang dari sama dengan 8. Begitu ya. Nah, dari sini bisa dilihat di tabel. Kali ini lambdanya berapa ya? Lambdanya 3 ini, karena lambdanya 3. Y kurang dari 8. Nah, kurang dari 8 ini, kurang dari 8 ini. Nah, ini. Ya, alias yang ini, ya. Jadi 1 dikurang 0,9962. Dari sini kita dapat yaitu 0,0038 ya. Atau kalau dirubah ke persen yaitu dikali 100% ya, 0,38%. Nah, di sini kelihatan bahwa probability si company ini sampai kehabisan bot itu less than 1% ya. Kita bisa lihat 0,38% itu kan memang di bawah 1% ya. Berarti shown ya, atau kita mau tulis proof juga boleh ya. Shown atau proof ya, apa aja deh ya. Cuma kita udah berhasil tunjukkan bahwa probability dari permintaannya itu lebih kecil dari N, di mana N-nya ini jumlah bot yang dimiliki ya. Jadi semua kan dia mau cover semua permintaan ya. Berarti jumlah permintaan itu masih di bawah dari jumlah botnya. Jadi kalau ini jumlah permintaan, ini jumlah botnya gitu ya. Dia bisa mengcover dengan nilai probability paling sedikit 99% ya, paling sedikit 99%. Berarti harus yakin 99% itu 0,99 ya. Jadi seperti itu dikonversinya ya, dimana X-nya ini tadi apa? Jumlah permintaan, ini N-nya jumlah botnya ya. Oke, karena probability ini sudah probability yang lebih kecil ya, kita bisa langsung baca di tabel ya. Baca di tabel, lihat di sini lambdanya adalah 4,5. Jadi kita cari tabel 4,5, ini tabel 4,5. Cari yang probability-nya di atas 0,99. Nah, ternyata kita dapat ini nih. Ini ya. Ini yaitu angkanya berapa ini? Kesini samping 10 ya. Jadi saya boleh tulis di sini.
probability X lebih kecil sama dengan 10 itu ternyata nilainya 0,9933. Ini kan lebih besar dari 0,99 ya. Berarti jumlah bot yang mesti dimiliki adalah ini kan. Ya, berarti N-nya sama dengan 10. Nah, N sama dengan 10 ini merupakan apa? Tadi, find the number of bots ya. Jadi the number of bots-nya itu harus dia punya 10 bots ya. Kalau dia punya 10 bots, maka dijamin dia bisa cover semua permintaan, mau 1 permintaan, 2 permintaan, 3 permintaan ya, dengan probability 99%. Nggak usah juga punya 11 bot, 12 bot, nggak usah, cukup 10 bot. Ya, sekian 3 soal sampel 8, 9, dan 13 supaya bisa jadi referensi buat kamu mengerjakan